Kita kan sering ya ngelihat bulan di langit malam itu kayak, ya udah gitu aja, setia nemenin kita, abadi. Tapi, gimana kalau ternyata bulan itu sebenarnya lagi pelan-pelan banget pamit sama kita? Nah, kita akan coba mengungkap misteri kosmik yang sebenarnya terjadi persis di atas kepala kita. Setiap saat, bahkan mungkin kita sama sekali nggak sadar. Pertanyaannya, apakah bulan lagi ninggalin bumi? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini pertanyaan serius loh, yang udah diteliti ilmuwan bertahun-tahun. Dan jawabannya, ternyata beneran kejadian. Jawabannya adalah iya. Setiap tahun, bulan itu menjauh dari bumi sejauh 3,8 cm. Gak banyak sih, kira-kira secepat kuku kita numbuh. Mungkin kita nggak ngerasa ya seumur hidup kita, tapi kalau kita bicara skala waktu kosmik, ini pergerakan yang, wah, signifikan banget. Kok kita bisa tahu angkanya seakurat itu? Nah, ini berkat misi Apollo. Dulu itu, para astronot tinggalin semacam reflektor, kayak cermin gitu di permukaan bulan. Terus dari bumi, para ilmuwan nembakin laser ke cermin itu. Mereka tinggal ukur aja berapa lama cahaya lasernya balik lagi. Super presisi. Dan metode inilah yang membuktikan kalau perpisahan ini nyata. Oke, kalau bulan memang menjauh, pertanyaan besarnya kan, kenapa? Apa sih yang mendorongnya? Jawabannya ternyata lebih dekat dari yang kita kira. Anehnya, jawabannya itu bukan ada di luar angkasa, tapi justru di sini, di lautan kita. Ini semua tentang tarian kosmik antara gravitasi bumi dan bulan yang udah berlangsung miliaran tahun. Jadi, cara kerjanya tuh gini, gravitasi bulan kan narik lautan di bumi. Nah, ini bikin ada tonjolan pasang surut, tapi karena rotasi bumi kita lebih kencang, tonjolan air ini posisinya jadi sedikit di depan bulan. Tonjolan air ini ternyata punya gravitasi sendiri, dan gravitasinya inilah yang terus-terusan narik bulan ke depan. Sedikit-sedikit, tapi konstan. Tarikan inilah yang ngasih bulan energi ekstra, ibaratnya kayak ngasih dorongan biar dia pindah ke orbit yang lebih tinggi, lebih jauh. Jadi, ini tuh semacam pertukaran energi. Di alam semesta ini nggak ada yang gratis kan? Energi yang mendorong bulan menjauh itu sebenarnya dicuri dari rotasi bumi. Akibatnya apa? Saat bulan makin jauh, rotasi planet kita justru melambat. Makanya hari-hari kita itu pelan-pelan jadi lebih panjang. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus rumit. Waktu para ilmuwan coba memutar waktu ke belakang pakai kecepatan yang sekarang, mereka nemuin teka-teki yang gede banget. Coba deh bayangin, kalau bulan selalu menjauh 3,8 cm per tahun, berarti dulu banget harusnya dia dekat banget sama kita kan? Pertanyaannya sedekat apa? Nah, disinilah masalahnya dimulai. Disinilah masalahnya muncul. Bukti geologis bilang, bulan itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Oke, kita pegang itu. Tapi, kalau kita hitung mundur pakai kecepatan yang sekarang, yang 3,8 cm per tahun itu, hitung-hitungannya malah nunjukin kalau bulan dan bumi harusnya tabrakan 1,5 miliar tahun yang lalu. Loh, kok ada 3 miliar tahun yang hilang? Ini kan nggak nyambung. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Solusinya ternyata adalah kecepatan mundurnya bulan itu nggak konstan. Angka 3,8 cm per tahun itu cuma kondisi sekarang aja, bukan aturan yang baku dari dulu. Kecepatannya itu udah berubah-ubah sepanjang sejarah, dipengaruhi banyak hal, misalnya kayak bentuk benua dan kedalaman laut di bumi. Perubahan jarak ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini punya konsekuensi yang nyata banget, yang udah mengubah planet kita dan langit di atas kita. Yuk kita lihat dampaknya. Ingat kan soal pertukaran energi tadi? Karena rotasi bumi melambat, hari-hari kita jadi lebih panjang. Penelitian dari bebatuan purba nunjukin kalau 1,4 miliar tahun yang lalu, satu hari di bumi itu cuma 18 jam. Dan kalau kita lihat ke masa depan, sekitar 180 juta tahun lagi, satu hari bakal jadi 25 jam. Pemandangan dari bumi juga berubah total. 4 miliar tahun lalu, bulan itu jauh lebih dekat. Dan kelihatannya bisa 3 kali lebih besar di langit malam. Coba bayangin betapa indahnya pemandangan itu. Sebaliknya, karena bulan terus menjauh, dia akan kelihatan makin kecil. Sampai suatu saat nanti, sekitar 600 juta tahun lagi, salah satu pertunjukan alam paling spektakuler akan hilang selamanya. Kita bisa lihat gerhana matahari total hari ini tuh sebenarnya sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa indah. Gini, matahari itu diameternya 400 kali lebih besar dari bulan. Tapi pas banget jaraknya juga 400 kali lebih jauh. Geometri yang sempurna inilah yang bikin mereka kelihatan sama besar dari sini.
Nah, begitu bulan menjauh, keseimbangan sempurna ini rusak. Bulan bakal kelihatan terlalu kecil untuk nutupin seluruh piringan matahari. Dan saat itulah, era gerhana matahari total berakhir. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Gimana akhir dari semua ini? Jadi, apa akhirnya bulan bakal benar-benar lepas dari tarikan gravitasi bumi, terus melayang sendirian gitu aja di tata surya? Jawabannya cukup mengejutkan. Tidak, perpisahan ini nggak akan pernah tuntas. Ternyata kisah bumi dan bulan ini nggak berakhir dengan perpisahan. Malah mereka punya takdir bersama yang ditentukan oleh matahari. Jadi gini, sekitar 1 miliar tahun lagi, matahari bakal makin panas dan bikin lautan kita menguap semua. Kalau lautannya nggak ada, ya nggak ada pasang surut. Otomatis dorongan yang bikin bulan menjauh itu berhenti. Terus jauh setelah itu, kira-kira 5 miliar tahun lagi, matahari kita bakal mengembang jadi raksasa merah. Dan kemungkinan besar dia bakal memakan bumi dan bulan sekaligus, menyatukan mereka untuk yang terakhir kalinya. Jadi, perpisahan lambat bulan ini sebenarnya pengingat buat kita kalau alam semesta itu nggak pernah diam. Selalu bergerak, selalu berubah dalam skala waktu yang jujur aja susah buat kita bayangin. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, jam-jam kosmik tersembunyi apalagi yang sekarang sedang berdetak dan diam-diam membentuk masa depan kita semua.